بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ananda, bagaimana kabarnya hari ini? Kaifa halukunna? Semoga Ananda dalam keadaan yang sehat, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Ananda kemudahan dan kelancaran dalam aktivitasnya, termasuk dalam belajar. Amin. Ananda, hari ini sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hari ini insya Allah kita akan belajar buku tematik 3, tema 7, subtema 2, perkembangan teknologi produksi sandang. Untuk pembelajarannya yaitu 1 dan 2. Hari ini adalah hari pertama kita belajar subtema 2. Sebelumnya kita sudah belajar subtema 1 mengenai pangan atau makanan. Sekarang kita akan belajar untuk teknologi di produksi sandang atau pakaian. Untuk materi hari ini, semoga kita bisa belajar 5 hal baru. Yang pertama adalah untuk materi pembelajaran 1, membaca teks dan menemukan kalimat utama dalam teks. Kedua, melipat kertas berbentuk bangun datar, menuliskan banyaknya simetri lipat. Untuk pembelajaran kedua, pertama, membaca teks. Kedua, mencermati karakteristik individu. Ketiga, mengenal gerakan meluncur di air dan mempraktikannya untuk gerakan meluncur. Materi pertama yaitu membaca teks dan menemukan kalimat utama dalam teks. Mari kita pelajari. Sekarang kita akan membaca teksnya terlebih dahulu. Rasti memiliki pakaian seragam sekolah. Seragam sekolah Rasti berwarna putih merah. Putih untuk warna baju, merah untuk warna rok panjangnya. Rasti juga memiliki pakaian bermain. Pada saat dingin, ia sering memakai jaket. Paragraf kedua, manusia memerlukan pakaian. Pakaian berfungsi melindungi tubuh dari panas dan dingin. Selain itu, pakaian juga melindungi tubuh dari gigitan serangga. Pakaian juga berfungsi untuk menjaga kesopanan. Orang yang tidak berpakaian mudah terkena penyakit dan dianggap tidak sopan oleh lingkungannya. Paragraf ketiga, pakaian terbuat dari bermacam-macam bahan. Ada kapas, bulu domba, dan sutra. Semua bahan itu memiliki serat. Manusia telah mampu membuat serat sintetis. Serat sintetis berasal dari batu bara muda. Serat itu disebut nilon. Serat dipintal menjadi benang, benang ditendun menjadi kain, kain dipotong dan dijahit menjadi pakaian. Terakhir, kebutuhan pakaian seseorang menyesuaikan dengan kondisi alam dan aktivitasnya. Pakaian tebal dibutuhkan orang yang tinggal di daerah dingin. Orang yang tinggal di daerah panas membutuhkan pakaian yang mudah menyerap keringat. Untuk kemudahan aktivitasnya, bentuk dan model pakaian bermacam-macam. Ada pakaian untuk sekolah, untuk bekerja, dan juga untuk bermain. Anda bisa lihat ada 2 gambar, yaitu gambar di kiri adalah tanaman kapas, yang di kanan adalah bulu domba. Bulu domba ini dicukur oleh peternak. Bulu domba dan tanaman kapas merupakan bahan baku pembuatan kain. Sekarang kita akan menceritakan kembali isi teks.
kita akan melakukan dua hal, yaitu pertama, garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Kita akan menggarisbawahi kalimat pertama dari setiap paragraf untuk membatasi di tiap paragraf dalam mencari kalimat, yaitu Ananda bisa mencari tanda titik. Paragraf pertama, yaitu kalimat pertamanya, Rasti memiliki pakaian seragam sekolah. Jangan lupa Ananda di buku cetaknya diberi garis bawah. Kemudian yang kedua, kalimat pertama paragraf kedua, yaitu manusia memerlukan pakaian. Paragraf ketiga, kalimat pertamanya, pakaian terbuat dari bermacam-macam bahan. Kalimat keempat, paragraf pertamanya, kebutuhan pakaian seseorang menyesuaikan dengan kondisi alam dan aktivitasnya. Ini adalah kalimat pertama di paragraf keempat. Selanjutnya, yang kedua adalah ceritakan kembali isi setiap paragraf dengan kata-katamu sendiri. Kita akan menceritakan kembali. Kalau paragraf pertama, kita bisa bercerita Rasti memiliki pakaian untuk berbagai keperluan, yaitu pakaian Rasti ada yang seragam sekolah, tentu untuk sekolah, pakaian bermain tentu untuk bermain, dan pakaian dingin tentu saat hawanya dingin. Jadi pakaian Rasti berbagai keperluan, disesuaikan keperluannya. Kemudian paragraf kedua menceritakan tentang fungsi pakaian. Apa itu fungsi pakaian? Yaitu untuk melindungi tubuh dari panas dan dingin, gigitan serangga dan kesopanan. Kemudian untuk paragraf ketiga menceritakan tentang bahan-bahan pakaian. Kalau bahan-bahan pakaian ada dua serat, yaitu serat alami dan serat sintetis. Serat yang alami contohnya kapas, bulu domba, dan sutra. Kalau sintetis atau buatan yaitu batu bara muda. Serat atau disebut nilon, langkah-langkahnya untuk menjadi pakaian adalah tadi kan memerlukan bahan baku. Yang dibahas tadi masalah bahan-bahan pakaian bermacam-macam, yaitu kapas, bulu domba, dan sutra atau kepompong sutra. Kapas, bulu domba, dan kepompong sutra ini salah ya, yang benar kepompong sutra, kepompongnya ketinggalan, kapas, bulu domba, dan kepompong sutra. Kemudian batu bara muda, ini serat atau nilonnya dipintal menjadi benang. Bahan baku tadi dipintal menjadi benang, kemudian benangnya menjadi kain. Setelah itu kain dipotong menjadi pakaian. Ini langkah-langkah untuk menjadikan bahan-bahan pakaian tadi sehingga menjadi pakaian siap pakai. Kemudian paragraf keempat, kebutuhan pakaian tergantung kondisi alam. Menceritakan tentang kebutuhan pakaian kita. Pakaian yang kita kenakan tergantung kondisi alamnya, yaitu kalau misalnya kita tinggal di daerah dingin, maka pakaiannya tebal. Kalau tinggal di daerah panas, maka pakaiannya menyerap keringat. Selain tergantung kondisi alam, juga tergantung aktivitas. Seperti paragraf 1 tadi, kalau aktivitasnya sekolah untuk sekolah, bermain untuk bermain, bekerja untuk bekerja. Sekarang kita akan lanjut ke materi kedua, melipat kertas berbentuk bangun datar, menuliskan banyaknya simetri lipat. Kita akan membaca teks terlebih dahulu. Kita akan mengamati pola geometris pada kain. Penjahit sangat berjasa karena membuat baju yang kita pakai. Sebelum dijahit, baju yang kita pakai masih berbentuk kain. Kemudian, kain dipotong dengan bentuk dan ukuran tertentu. Selanjutnya, hasil jahitan kain yang telah dipotong itulah yang menjadi baju, celana, dan pakaian lainnya. Ada kain yang bermotif dan ada kain yang tidak bermotif. Kain motif ada yang berpola geometris dan ada yang tidak berpola geometris.
Ananda bisa lihat ada gambar 2.2. Ada 4 gambar kain. Yang ditanyakan, manakah dari keempat kain di atas yang memiliki pola geometris? Jawabannya nomor 1 dan 4. Kenapa nomor 1 dan 4? Karena kalau geometris itu polanya berupa susunan atau bentuk geometris yang selalu diulang-ulang atau membentuk pola tertentu pada kain. Jadi polanya itu diulang-ulang. Ini kalau tidak terlihat bisa lihat di buku cetak ya Ananda. Di buku cetak Ananda bisa lihat pada di nomor 1 dan 4 polanya berulang-ulang. Maka kalau berulang-ulang disebut geometris. Jadi motifnya atau coraknya itu sama, diulang-ulang saja. Selanjutnya kita akan mencoba melipat bangun datar yang sama besar. Tadi kita sudah melihat bermacam-macam kain, ada macam kain yang berbentuk geometris, ada yang tidak geometris. Kalau tidak geometris itu kebalikan dari geometris, berarti polanya tidak beraturan. Pada kain bisa kita buat bentuk layang-layangnya. Seperti ini. Layang-layang adalah salah satu bangun datar. Setelah mengamati layang-layang di atas, buatlah bangun datar serupa layang-layang. Kita akan buat. Pertama, buatlah sebuah gambar layang-layang seperti gambar di atas. Ini adalah bangun datarnya. Kedua, guntinglah gambar layang-layangmu itu. Digunting. 3. Lipatlah layang-layangmu secara vertikal. Dilipat secara vertikal seperti ini. Jadi yang kanan dan kiri dijadikan satu. Kemudian yang keempat, berilah garis dengan menggunakan pensil atau spidol pada bekas lipatan. Yang tadi dilipat diberi garis atau ditandai dengan spidol. Selanjutnya yang kelima, kemudian lipatlah gambar layang-layangmu secara horizontal atau mendatar. Tadi sudah dilipat secara vertikal, sekarang yang horizontal. Dilipat yang atasnya. Yang atasnya itu kan ada juga seperti lancip atau segitiga yang di atasnya itu dilipat. Kemudian berikanlah garis pada bekas lipatan tersebut dengan pensil atau spidol. Ini gambar nomor 4 dengan nomor 6 terbalik ya. Jadi yang memberi tandanya terbalik. Yang benar adalah 6 di 4, 4 di 6. Selanjutnya, manakah lipatan yang dapat membagi dua layang-layang yang sama besar? Lipatan vertikal atau lipatan horizontal? Yang mana? Kalau vertikal di nomor 3, kalau horizontal di nomor 5. Jawabannya di nomor mana? Yang sama besar lipatannya nomor 3, yaitu vertikal. Jadi jawabannya adalah vertikal. Selanjutnya nomor 8, tulislah kesimpulanmu tentang simetri lipat layang-layang. Kesimpulannya, layang-layang memiliki satu simetri lipat, satu lipatan yang sama besar, yaitu dilipat secara vertikal. Sekarang kita akan belajar simetri lipat. Simetri lipat apa itu? Simetri lipat adalah ketika Ananda melakukan lipatan dan hasil lipatan itu harus sama besar. Harus sama besar, seperti yang di nomor 3 itu sama besar lipatannya. Kemudian terhimpit. Terhimpit itu tidak ada sisa. Jadi kalau dilipat jangan sampai ada sisanya. Seperti nomor 5, yang atasnya itu dilipat ke bawah tapi masih ada sisanya. Berarti itu bukan lipatan
yang berhimpit karena masih ada sisanya. Sekarang ada tugasnya yaitu Ananda melakukan lipatan kertas. Ananda melipat kertas, kemudian sebutkan jumlah lipatannya, disebutkan secara langsung diucapkan. Jadi tugasnya tidak menulis, hanya video. Untuk jawabannya Ustazah sudah berikan. Ini adalah jumlah lipatannya. Jadi Ananda tinggal sebutkan saja. Misalnya persegi, lipatannya ada 4. Kita hitung ya. Ini ya persegi, paling bawah di kiri. Ustazah beri tanda panah kuning. Kita hitung 1 lipatannya. Ini bekas lipatan ya. Jadi yang garis-garis ini adalah bekas lipatannya. Kemudian kita hitung 1, 2, 3, 4. Empatnya Ananda bisa lihat 4-nya di bawah sini ya, di bawah panah. Nah, itu 4-nya. Jadi ada 4. Kemudian yang persegi panjang 1, 2, ada 2 lipatan. Kemudian sama sisi 1, 2, 3, ada 3 lipatan. Kemudian sama kaki 1, ada 1 lipatan. Jadi nanti tugasnya Ananda buktikan, melakukan pembuktian atau mencari tahu yang manakah yang tadi yang dimaksud Ustazah bahwa ada 2 lipatan misalnya, yang mana saja yang dilipat dan bagaimana bentuk melipatnya. Selanjutnya kita akan melihat video supaya Ananda lebih tergambar lagi untuk proses melipatnya. Tadi kita sudah melihat videonya. Jadi nanti videonya seperti itu. Ananda praktikan melipatnya. Terus Ananda sebutkan jumlah lipatannya. Misalnya seperti ini. Assalamualaikum, nama Ana. Contohnya Nisa. Nama Ana Nisa. Saya akan melakukan video untuk menghitung simetri lipat bangun datar. Ada 4 bangun datar, yaitu
Yang pertama, persegi. Jumlah simetri lipatnya 4. Baru Ananda langsung lipat. Lipatan 1, tunjukkan ke kameranya. Lipatan kedua, tunjukkan ke kameranya. Lipatan ketiga, tunjukkan ke kamera. Lipatan keempat, tunjukkan ke kamera. Seperti itu. Itu contohnya untuk persegi. Untuk nomor 2 sampai 4 seperti itu juga. Jangan lupa jawabannya sudah Ustazah beritahu jumlah lipatannya. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi ini membaca teks. Kita akan membaca teks. Teksnya yaitu mengenai pembuatan pakaian. Pakaian yang kita pakai merupakan pengolahan sumber daya alam dari hewan atau tumbuhan. Ada pakaian yang terbuat dari wol, yaitu bulu domba, pakaian terbuat dari bunga kapas, dan ada juga pakaian yang berasal dari kepompong ulat sutra, yaitu kain sutra. Kain sutra harganya sangat mahal. Kain sutra sangat halus dan lembut. Proses pembuatan pakaian dari kepompong ulat sutra. Bagaimana proses pembuatan pakaian dari kepompong ulat sutra? Ananda pernah mendengar ulat sutra? Ulat sutra itu bisa membuat atau menghasilkan kain dari kepompongnya. Bagaimana caranya? Kita baca. Kepompong ulat sutra berasal dari air liur ulat sutra. Air liur akan mengeras dan membentuk serat-serat benang. Dengan menggunakan teknologi mesin, kepompong ulat sutra dipintal menjadi benang. Benang akan ditenun menjadi kain sutra. Kain sutra dijahit menjadi pakaian sutra. Proses pembuatan pakaian dari bunga kapas. Orang menanam biji kapas menjadi pohon kapas. Pohon kapas akan berbunga putih. Bunga kapas diambil dibawa ke pabrik. Bunga kapas dipintal menjadi benang, benang dipintal menjadi kain. Kain dijahit menjadi pakaian. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan isi teks. Pertama, apa bahan baku pakaian? Tadi teks yang pertama juga ada ya jawabannya, yaitu wol dari bulu domba, bunga kapas dari tanaman kapas, dan kepompong ulat sutra dari ulat sutra. Nomor 2, mengapa benang harus dipintal? Untuk nomor 1 ada tambahannya yang tadi sintetis dari batu bara muda. Lanjut nomor 2, mengapa benang harus dipintal? Agar berubah menjadi kain. Agar berubah menjadi kain, jadi benangnya harus dipintal. Nomor 3, apa jenis kain yang paling halus dan mahal? Yaitu kain sutra yang paling mahal. Apa bahan baku pembuatan kain sutra? Yaitu kepompong ulat sutra. Kepompong ulat sutra ini yang mana yang diambil? Kepompong ulat sutra ini diambil dari mana ulat sutranya? Dari liurnya ulat sutra nanti membentuk kepompong. Nomor 5, bagaimana proses pembuatan pakaian? Yaitu tergantung bahan bakunya. Tadi yang di teks yang dibahas 2, yaitu jika bunga kapas, menanam kapas terlebih dahulu atau tanaman kapas, jika kepompong ulat sutra didapatkan dari ulat sutra. Ini proses pembuatan pakaiannya. Jadi pertama bahan bakunya dulu. Bahan bakunya kalau tanaman kapas berarti berasal dari dengan menanam tanaman kapas dulu. Kalau kepompong sutra berarti didapatkan dari ulat sutranya. Setelah itu dipintal menjadi benang. Setelah itu benang tadi dipintal menjadi kain dan kain dijahit menjadi pakaian. Ini yang berdasarkan teks tadi yang kita baca. Selanjutnya kita akan belajar mencermati karakteristik individu. Sebelum kita mencermati karakteristik individu, kita akan membaca mengenai motif batik Kalimantan. Kalimantan tidak hanya memiliki alam yang indah, tetapi juga kain tradisional.
yang indah pula, sasirangan namanya. Kain ini banyak dijumpai di toko-toko yang ada di kota Banjarmasin dan Martapura. Keistimewaan sasirangan terletak pada motifnya yang berbeda dengan kain lain. Jika kita sekilas melihat coraknya saja sudah menunjukkan corak khas Kalimantan. Jika kain batik Kalimantan terkenal dengan nama kain sasirangan, kain batik Kalimantan Tengah terkenal dengan nama batik benang bintik. Motifnya pun variatif dengan warna-warna yang memanjakan selera. Motif yang umum adalah batang garing atau merupakan simbol batang kehidupan bagi masyarakat Dayak, mandau yaitu senjata khas suku Dayak, burung enggang atau tingang atau sebutannya elang Kalimantan, dan balanga. Warnanya lebih berani seperti pink, hijau, stabilo, merah terang, oranye, dan masih banyak lagi. Tadi kita belajar masalah kain yang memiliki corak geometris. Geometris yaitu corak yang polanya sama, diulang-ulang. Anda bisa lihat pada gambar juga ada kain yang dari daerah yang berbeda-beda. Contohnya dari daerah Kalimantan. Kalau Kalimantan Selatan sasirangan, kalau Kalimantan Tengah yaitu batik benang bintik. Anda bisa lihat yang di gambar dua di kiri yang atas dan dua kiri di bawah itu adalah benang bintik, batik benang bintik. Yang di kanan dua atas dua bawah sasirangan. Kita sudah mengenal motif batik Kalimantan. Nah, kalau kain itu didapatkan dari mana? Dari orang yang bekerja untuk membuatnya. Pekerjaan untuk membuat kain atau yang dari didapatkannya bahan baku sampai menjadi pakaian itu adalah pekerjaan. Orang yang melakukannya disebut pekerja. Pekerjaan bermacam-macam. Contohnya pada pembuatan baju ini. Sekarang kita akan menyebutkan pekerjaannya dan tugas yang dilakukan berdasarkan untuk pembuatan pakaian. Pertama, petani kapas untuk menanam tanaman kapas. Nah, ini ada tanaman kapas. Tanaman kapas ini tidak mungkin tumbuh sendiri, maka yang menanamnya adalah petani kapas. Selanjutnya yang kedua, pemintal benang. Nah, pemintal benang ini memintal kapas tadi yang ditanam, diambil, lalu memintalnya, dipintal sampai menjadi benang. Kemudian penenun kain. Nah, ini adalah penenun kain. Tadi sudah menjadi benang. Tadi tanaman kapasnya diubah menjadi benang. Benang tadi diubah sama penenun kain untuk menjadi kain. Selanjutnya yang keempat, pembuat pola baju. Nah, ini adalah pembuat pola baju. Nanti dipotong-potong. Kalau perlu buat yang panjang, dipotong panjang. Kalau membuat gamis, dipotong panjang ke bawah. Kalau mau buat jilbab, dibuat ada tempat untuk kepalanya supaya bisa dimasukkan. Jadi nanti akan membuat polanya sesuai dengan pakaian yang mau dibuat. Selanjutnya penjahit, nanti menjahit pola yang sudah dibuat tadi untuk dijadikan satu menjadi baju. Nah, ini adalah penjahit. Coba kita lihat, ini adalah pemintal benang. Neneknya sedang memintal benang. Memintal kapas. Kapasnya dilihat, ini adalah kapas yang dari tanaman kapas tadi. Kemudian dipintal, ini alatnya, dipintal. Kemudian jadilah benang. Memintal berubah menjadi benang. Selanjutnya penenun. Nih, ini adalah benang tadi, benang dari pemintal benang yang dari nenek tadi. Misalnya
Kemudian disusun seperti ini. Kemudian nanti ditenun. Ini alat penenunnya. Ditenun. Kemudian nanti jadi kainnya di sini ya, tapi karena baru sedikit jadi tidak terlalu kelihatan. Nanti jadinya mulai dari depan penenunnya kainnya ya. Sekarang kita akan belajar mengenal gerakan meluncur di air dan mempraktikkan gerakan meluncur. Sebelumnya kita sudah belajar gerakan mengapung. Sekarang kita akan belajar cara meluncur di kolam renang. Kalian akan merasa lebih senang kalau dapat berenang. Kalian perlu belajar bagaimana cara mengapung dan meluncur di air terlebih dahulu. Jadi yang pertama kita harus belajar mengapung dan meluncur dulu saat berenang. Kalau mengapung kita sudah belajar sebelumnya. Setelah belajar mengapung, kalian dapat berlatih gerakan meluncur tanpa menggunakan gerakan kaki. Jadi untuk meluncur ini tidak ada gerakan kakinya Ananda. Kita akan coba untuk langkah-langkah gerakan meluncurnya. Pertama, berdiri dengan satu kaki. Sedangkan kaki satu ditekuk. Kaki satunya ditekuk. Kemudian telapak kakinya menempel pada dinding kolam. Nah, karena di kolam renang maka ada dindingnya. Dinding kolam ini, telapak kaki kita menempel di dinding kolamnya. Setelah itu, kedua tangan lurus dan bungkukan badan ke depan. Kemudian tolakan kaki yang menempel pada dinding sehingga badan terdorong. Jadi badannya dibungkukkan. Tadi kan posisinya berdiri. Jadi badannya kita bungkukkan. Kakinya masih satu kaki berdiri dalam satu kaki, lalu satu kakinya ditekuk, telapaknya menempel di dinding. Yang diubah adalah gerakan tangan dan badannya bungkuk dan tangannya lurus. Setelah itu kita akan meluncur. Meluncurnya bagaimana? Kaki yang menempel tadi di kolam renang kita dorong, maka kita akan meluncur. Jadi tenaganya adalah di dorongan telapak kaki, lalu meluncur. Badannya terdorong ke arah depan, sikap mengapung dan meluncur. Karena sudah bisa mengapung, maka kita bisa untuk setelah meluncur posisi badan kita mengapung. Untuk gerakan ini kita dapat praktikkan. Pelajarilah gerak-gerakan tersebut dengan bimbingan guru olahragamu, kemudian perhatikan gerakan meluncur tanpa menggunakan gerakan kaki. Jangan lupa perhatikan keamanan dan keselamatan diri. Nanti Ananda bisa praktikkan. Semoga nanti kalau Ananda berenang bisa mempraktikkan gerakan meluncur. Jangan lupa diawasi oleh orang lain. Jangan berenang tanpa sepengetahuan orang dewasa ya Ananda. Selanjutnya ada informasi. Sebelumnya Ustazah sudah sampaikan kita akan pelajari mengenai bangun ruang mengenai kubus satuan. Kalau bangun datar kita sudah pelajari persegi satuan. Sekarang kita akan pelajari bangun ruang untuk kubus satuan yang hilang. Jumat kita sudah belajar kubus satuan yang utuh, yang sekarang yang hilang. Ada yang hilang kubus satuannya. Untuk caranya bisa kita gunakan dua cara, yaitu pertama, cara satu, kita tuliskan rumusnya. Panjang dikali lebar dikali tinggi dikurang yang hilang. Kita hitung seperti ini. Bisa kita hitung seperti ini, kita anggap masih utuh, yaitu berarti di sini ada 3 dan 1 yang kosong berarti 4. Satunya kita simpan dulu, kemudian 3, tingginya 2. Kita tulis
Kalau yang ini yang kosongnya 1, 2, 3. Berarti 3 yang kosong. Kita tulis sama dengan 4 dikali 4 dikali 2 dikurang 3. 3 yang hilang. Jadi ini kita bisa kerjakan berdasarkan pengamatan kita. Kita tulis 4 dikali 4 dikali 2, 4 dikali 4 16, 16 dikali 2 32, dikurang 3 yaitu 29. Jadi kita bisa memperkirakan untuk bangun ruangnya, bagaimana bangun ruang ini utuh. Kemudian kita akan coba cara 1 di soal nomor 4, yaitu volumenya panjang kali lebar kali tinggi dikurang yang hilang 3, 3, 3. Kita tulis yang hilang. Ini kira-kira kita lihat yang di atasnya ada 1 yang kosong, di tingkat yang kedua ada 1 yang kosong. Kita bisa tulis 3 dikali 3 dikali 3 dikurang 2, 27 dikurang 2 yaitu 25. Selanjutnya kita akan coba cara kedua. Cara kedua bisa seperti ini. Kita hitung atasnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini harusnya ya. Kita hitungnya utuh, seharusnya 16. Kemudian tingginya 2. Jadi 16 yang di atasnya tingginya 2. Berarti yang hilang ada berapa? 1. Karena yang di posisi 14 kosong. Kemudian yang posisi 13 juga kosong, atasnya dan bawahnya, berarti 3. Kita catat 16 didapat dari sini. 16 dikali 2 sama dengan 32 dikurang 3 yang kosong tadi. Kita tulis 29. Selanjutnya cara kedua yang dibangun ruang kedua, yaitu cara keduanya kita hitung kubus satuannya kalau utuh di atasnya. Kita hitung di atasnya saja. Ada 9. Tingginya 1, 2, 3, ada 3 kubus satuan. Kita hitung yang kosong. Coba kita lihat di tingkat pertama itu kosong, nomor 4. Kita tulis 1. Nah, kemudian yang di bawahnya itu kosong juga. Ada 2 kubus satuan, tapi tengahnya kosong. Kita tulis 2, berarti yang hilang 2. Nah, 9 kita tulis dari sini. 9 adalah jumlah kubus satuannya, sama dengan 9 dikali 3 dikurang 2. 27 dikurang 2 sama dengan 25. Kita bisa menggunakan 2 cara ini untuk mencari atau menghitung kubus satuan yang hilang. Demikian untuk tugasnya. Jangan lupa tugasnya video melipat kertas halaman 68 sampai 69 ditambah sebutkan jumlah lipatannya. Untuk tugasnya tidak menulis. Bangun datarnya ada di halaman 68 sampai 69 untuk soal-soalnya. Demikian sudah selesai. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian Ananda, semoga ilmu yang kita pelajari tadi bisa kita pahami. Jika ada yang ditanyakan boleh, silakan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.